Selamat pagi saudara-saudari semua, dimanapun kalian berada. Hari ini kita melihat di kitab yang baru, kitab Lukas yang disampaikan oleh Pastor Josan. Permulaan yang baru. Injil ada 4 kitab. Setiap kitab itu berbeda. Poinnya tidak berbeda. Poinnya berbeda. Hari ini ayat kita cukup banyak. Saya hanya menerangkan yang penting. Matius dan Markus mengatakan tentang silsilah. Matius menerangkan tentang silsilah keluarga raja yang ditulis untuk orang Yahudi. Tuhan Yesus adalah Mesias. Dari keturunan Daud ia dilahirkan. Kitab Lukas mengatakan dia adalah untuk orang asing. Jadi silsilahnya sampai pada Adam. Jadi bagi kita ada hubungan. Kitab Yohanes menerangkan yaitu pada mulanya ada firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Dia dari segi Yesus Kristus adalah anak Allah yang mengutarakan. Lukas dimulai. Dia penerus. Pada saat perjanjian firman Allah pada perjanjian baru sampai pada kitab Maliaki. Kemudian Allah berdiam sampai 400 tahun. Di saat dia diam, Allah mengangkat Elia untuk memulihkan hati anak-anak kembali kepada anak-anaknya. Kemudian dia tidak bersuara, dia berdiam selama 400 tahun. Sekarang di ayat pertama itu permulaan mempersiapkan lahirnya Yesus. Jadi di sini peran utama belum hadir. Kita juga bukan peran utama. Yang bisa kita lakukan bagi ayat hari ini adalah fokus peran utamanya adalah Zakaria, suami istri dengan Maria. Mereka mempersiapkan kelahiran Yesus. Bagi kita mempersiapkan Tuhan datang. Jadi tema saya, mempersiapkan diri sendiri masuk dalam rencana Allah. Allah punya rencananya sendiri. Allah berbeda zaman, berbeda rencana. Dan juga berbeda negara dan juga berbeda rencana. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yaitu untuk mempersiapkan diri kita sendiri. Kita harus mempersiapkan bermacam-macam. Jadi hari ini yang harus kita katakan yaitu 3 orang. Zakaria dengan Elizabeth, suami istri dengan Maria. Bagaimana mereka bisa mempersiapkan lahirnya Yesus? Jadi bagi kita melihat, yaitu bagaimana mempersiapkan Tuhan Yesus datang kembali. Ayat hari ini cukup panjang. Saya terlebih dahulu menerangkan ayat 1 sampai dengan 10. Dari 1 sampai dengan 10 cuma cukup satu kata cukup. Yang kita ambil dari poin utama yaitu Injil Lukas kembali dengan peristiwa dilukis, dinyatakan dan kembali disusun. Jadi
pada saat kita melihat 4 Injil ini, kita harus ada urutannya untuk melihat, untuk membacanya. Di ayat kelima dimulai dari Imam Zakaria ayat 6 sampai dengan 25, termasuk istrinya Elizabeth. Saya menyatakan bagaimana dia mempersiapkan diri sendiri. Mereka adalah suami istri yang spesial. Saya merenungkan, di dalam Alkitab ada beberapa orang disebut dengan orang benar. Noh adalah orang benar. Ayub juga orang benar. Tetapi untuk disebut suami istri disebut dengan orang benar hanya sepasang ini. Jadi, istri jangan menyalahkan suami, sebab keduanya bisa disebut dengan orang benar. Dan juga bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Di ayat ada dikatakan, tetapi mereka mengalami dipermalukan dan juga cukup lama karena mandul. Di ayat ke-7 dikatakan imam tidak mempunyai anak. Tidak mempunyai anak. Sampai pada di ayat 36. Pada saat malaikat berbicara kepada Maria, sesungguhnya Elizabeth anakmu itu sedang mengandung. Dan yang disebut mandul. Mandul adalah punya perkataan. Kemudian disebut ini tidak bisa, orang itu mandul, ini mandul. Ini satu seperti hal yang memalukan. Mereka melayani Allah. Di hadapan Allah mereka adalah orang benar. Di ayat ke-6 dikatakan mereka hidup tidak bercacat, tetapi mereka mandul. Bukan hanya suami menjadikan aib, dan juga suami pun bersama merasakan. Pada sampai di ayat 25. Pada saat Elizabeth mengandung 6 bulan. Bagi orang yang mengandung pada waktu umur tua, mereka tidak berani memberitahukan kepada orang sebab untuk melindungi kandungannya. Sekarang sudah 6 bulan. Ya, seharusnya bisa dilahirkan. Maka dia berkata, inilah perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan dengan menghapuskan aib di depan orang. Boleh diartikan di selama hidup mereka, dalam hari-harinya mereka pun mendapatkan penghinaan orang, karena sebab di sini disebutkan aib di depan orang, tetapi mereka tetap mempersiapkan diri mereka. Zakaria adalah imam. Status mereka adalah imam. Sama artinya dia dilahirkan langsung untuk melayani Allah. Bagi orang Lewi 50 tahun mereka sudah pensiun. Dan imam tidak ada
batas umur untuk pensiun. Mereka terus melayani Allah dan juga membawa hasil. Bagaimana dia melayani Allah? Di nyanyian Zakaria ada dikatakan dengan kebenaran dan kekudusan melayani Allah, yaitu kita sebagai manusia kita harus kudus menurut kebenaran Allah untuk melayani di hadapan Allah. Disebut sangat berharga. Sehingga ia bisa menampung kemuliaan yang besar. Dan lahirlah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, dia lahir juga orang benar. Di dalam Alkitab sudah saya katakan mereka satu-satunya suami istri yang disebut orang benar. Maka anaknya Yohanes Pembaptis juga orang benar dan juga nabi yang maha tinggi. Jadi kamu bisa lihat di seluruh keluarganya di hadapan Allah adalah orang benar. Hanya dia mandul. Di sepanjang hidupnya dia mandul. Tetapi dia terus melayani Allah dengan kebenaran, pelayanan yang benar. Jadi bagi kita mempersiapkan datangnya kembali Yesus Kristus, bagi kita Allah mempunyai rencana. Dia bukan dikatakan di perjanjian lama, dia 400 tahun berdiam diri, apapun tidak dilakukan. Tetapi Allah tetap bekerja. Sampai setelah 400 tahun, Allah terus berjananya terus bekerja. Bagi kita pun sama, kita perlu untuk mempersiapkan diri kita sendiri. Kita berusaha untuk persiapkan pada saat tidak pernah kamu pikirkan karunia Tuhan mendadak datang. Kita terus melihat poin perkara terjadi mulai dari ayat ke-8, yaitu waktu tiba giliran Zakaria melakukan tugas keimanannya di hadapan Tuhan. Imam di zaman itu dibagi dalam 1 tahun ada 24 rombongan, dan setiap rombongan melayani di kemah kudus 2 minggu, dan yang lainnya di kampung halaman mereka melayani sampai giliran Zakaria. Dia datang. Dalam rombongan setiap giliran itu sekitar ada 1000 orang. Di kemah yang dari kamu pikirkan itu sangat kecil. Jadi imam harus membakar dupa agar dupa api tidak berhenti, dan siapa yang melakukan mereka berundian. Jadi ini adalah pelayanan yang mulia, dan dulu itu punya kebiasaan yang demikian. Jadi pada saat waktu giliranmu kamu sudah diundi, kamu tidak datang, sudah tidak bisa ada kesempatan lagi. Semua orang punya kesempatan sampai di umur yang tua. Zakaria mendapat undian. Jadi dia
membakar ungkapan, maka muncullah malaikat dan memberitahukan kepada dia bahwa dia akan mempunyai anak laki-laki. Saya lihat di ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Doamu telah didengar, doamu telah dikabulkan." Jadi memberitahukan kepada kita bahwa untuk mempunyai anak, Zakaria punya berdoa, dan juga saya yakin dia berdoa cukup lama, sebab setiap orang mempunyai anak, saya tidak punya, dia berdoa dan berdoa cukup lama. Doa yang terus-menerus, tetapi hasilnya membuat orang cukup heran. Mengapa Zakaria, dia bertanya kepada malaikat, mengapa ada bisa terjadi? Ayat 18, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Kemudian malaikat berkata kepadanya di ayat 20, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Tadi kita katakan Zakaria terus berdoa sampai akhirnya dia tidak percaya bahwa akan terjadi. Apakah kamu juga orang yang demikian? Apakah kamu juga seperti Zakaria? Waktu saya muda, saya punya kebiasaan berdoa. Umur 20 tahun saya berdoa, 30 saya juga ada berdoa. Sampai umur 40 tahun saya juga berdoa. Tetapi pada saat dikabulkan atau terjadi, saya tidak percaya. Ada kemungkinan bisa terjadi demikian. Ini adalah keadaan dari Zakaria. Walaupun manusia tidak begitu percaya, kita harus ingat, Allah mendengar, dia akan menjawab. Pada waktunya akan terjadi. Allah mengambil satu keputusan. Karena kamu tidak percaya, maka kamu tidak dapat berkata-kata. Apakah ini juga satu hukuman? Saya percaya ini adalah kasih Allah dan perlindungan dari Allah. Sebagai seorang ayah, kata-katanya terhadap anaknya punya kuasa. Baik itu perkataan negatif atau positif, itu ada kuasa. Dan bagi kita sekarang, pada saat ibu sedang hamil atau mengandung, atau ibu tidak menginginkan anak itu, dan ayahnya tidak mau anak ini, yang ia katakan anaknya bisa merasakan. Jadi mengapa ada kesembuhan, yaitu disakiti waktu dalam kandungan? Saat itu ibunya hamil, suaminya berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia tidak mungkin. Saya percaya akan mempengaruhi anaknya. Secara sederhana saya katakan, yaitu jangan berkata-kata.
Sebab kata-katamu tidak pun bisa berkata-kata rahmat, maka Allah tidak membiarkan kamu berkata-kata yang jahat. Sungguh. Ibu saya bukan hanya dia tidak bisa mengontrol diri dan juga punya kehilangan dalam berkata, jadi dia sedikit untuk berbicara. Pada saat kamu bertanya kepadanya, dia hanya bisa berkata beberapa kata. Ya, kami melihat memang bersusah hati. Dan juga untuk perkara ini kami berdoa. Tetapi hati saya seperti terpisah. Salah satu pihak saya berdoa untuk dia, tetapi salah satu pihak saya merasa, ya, dalam hati saya berpikir ini adalah pekerjaan ajaib Tuhan. Sebab mama saya dalam mulutnya dipenuhi dengan kata-kata yang negatif. Dan juga kata-kata ini sangat juga membawa pengaruh untuk saya. Dari kecil sampai dewasa, kebanyakan juga dari pagi sampai malam, kebanyakan juga demikian. Tapi sekarang saya merasa, saya menemukan pada akhir hidupnya dia tidak berkata-kata yang negatif. Saya merasa ini adalah perlindungan Allah. Sebab dia tidak bisa berkata-kata rahmat, ada baiknya untuk tidak berkata-kata sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang jahat. Ini bukan satu hukuman, tapi perlindungan. Yang saya melihat Zakaria, saya menemukan perasaan yang demikian. Allah mau melindungi mulutnya Zakaria. Salah satu pihak ia tidak berkata-kata yang negatif, dan kata ini sampai 10 bulan. Sebab setelah dia melakukan tugasnya, istrinya mengandung. Tidak bisa berkata-kata, bisa merenungkan Allah. Ya Allahku, mengapa kamu membuat aku umur lanjut baru punya anak? Orang lain, mereka bisa normal melahirkan, mengapa saya tidak bisa? Bahkan orang jahat pun bisa normal untuk punya anak. Sedangkan dia bisa merenungkan. Allah 10 bulan membuat dia untuk merenungkan hal ini sehingga bisa diutarakan oleh Zakaria. Ini persiapan dari sepasang suami istri Zakaria dari muda sampai tua. Bisa dipakai oleh Allah. Itu adalah Zakaria. Salah satu tokoh yaitu Maria. Hari ini kita lihat, waktu saya melihat Maria, saya punya perasaan malaikat memberitahukan kepada dia bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Roh Kudus, malaikat berkata kepadanya, Roh Kudus akan berkuasa atasmu dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Roh Kudus akan turun atasmu. Kemudian Maria berkata, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Zakaria berbeda dengan Maria. Zakaria memohon sampai tua, sampai dia lupa, bahkan sampai dia tidak percaya, tetapi dia tetap dipakai oleh Allah. Saya yakin Maria tidak berdoa untuk hal ini.
Sebab seorang perempuan yang belum bersuami, kalau sudah bersuami melahirkan anak, hal itu yang normal, maka dia tidak berdoa untuk hal ini, tetapi rencana Tuhan ada padanya. Jadi ini kita bisa renungkan, atau kita katakan belum tentu pada umurmu tua baru bisa melihat mujizat itu terjadi. Kamu belum menikah tetapi sudah dipersiapkan, Allah tetap bisa memakaimu. Allah tidak ingin kita begitu lama untuk mendapatkan aib. Tapi Maria, dia menghadapi perkaranya sendiri sebab dia adalah perawan yang mengandung. Di zaman itu, mereka bisa dilempar mati oleh batu. Dia harus memilih ini sebab ini timbul adalah rencana dari Allah. Ada kemungkinan dia bisa dilempar mati dengan batu, tetapi hatinya sudah siap, maka dia berkata kata ini di ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam artinya dia belum menikah sudah mengandung, dia akan menghadapi bahaya. Walaupun orang benar, suaminya orang benar bisa dia membuang dia, tetapi kerabatnya akan berkata, "Kamu menikah belum cukup bulan sudah melahirkan, pasti punya masalah, akan menghadapi banyak omongan." Maka di ayat Alkitab bertanya apakah dia anak dari Maria, tetapi jelas dikatakan dia adalah anak dari Maria, tidak dikatakan ayahnya. Dia menghadapi aib ini bagi orang yang tidak mengerti. Dia adalah perempuan yang bermasalah. Dia pun akan menghadapi aib ini, tetapi dia berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kemudian menerangkan tentang nyanyian Maria. Persiapannya menemukan dua hal yang sangat spesial. Dia dalam nyanyian dia utarakan, sederhana kita katakan, dari ayat 46 sampai dengan 56, setiap kata ada berdasarkan dengan Alkitab. Baik itu dari kitab Habakuk atau Amsal. Mazmur atau perkataan dari Mazmur, semuanya ada dasar Alkitab dan juga dari kitab Samuel dan juga kitab Yesaya. Maria soal Alkitab dia sangat hafal, dan ayat-ayat ini diutarakan dan termasuk persiapan mengandung untuk Allah. Dan juga rela rencana Tuhan terjadi dalam hidupku. Ini adalah persiapan dalam hidup bagi saya kali ini membaca satu perasaan yang sangat spesial. Sebab kita baru membaca kitab 1 dan 2 Samuel, kita dari nyanyian Hana sampai
waktu yang lama sampai di kitab Lukas. Kali ini saya menemukan Hana juga orang yang sangat hafal dengan Alkitab. Jadi kata-katanya ya juga dari Alkitab dan juga dari Maria. Dia boleh katakan kata-kata juga dikatakan dari ayat kitab yang lain. Hampir bersamaan dengan nyanyian Hana. Hana, karena dia mandul, maka ada nyanyian Hana. Maria tidak terpikir untuk melahirkan. Hampir ada kebersamaan. Ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dikit nyanyian Hana, tiada Allah selain Tuhan. Hampir sama. Dan hatiku gembira karena Allah juru selamatku. Hana, aku karena bersuka gembira karena keselamatan dari Tuhan. Ayat 51. Dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak dalam hatinya. Dan Hana, manusia, jangan berkata-kata yang Tuhan membuat orang miskin, membuat kaya, ia merendahkan dan meninggikan juga. Sama dengan menurunkan orang yang berkuasa dan bertata dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Yang lapar tidak lagi lapar, sama. Baik Hana dan Maria. Pengenalan terhadap Tuhan itu sama. Dia mengenal Tuhan dan pengetahuan terhadap Tuhan sama. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Kalau tidak, Allah berkata, kamu akan melahirkan anak dari sedangkan kamu mandul, kamu tidak percaya. Kalau kamu berkata demikian, Allah tidak akan memberikan perkara ini terjadi. Dia tidak akan tawar-menawar. Kamu mempersiapkan diri. Allah berkata, aku bisa pakai kamu. Kamu persiapkan bertahun-tahun. Allah berkata, aku akan pakai kamu. Dan juga tahun depan kamu belum menikah, Allah berkata, aku bisa memakai kamu. Jadi nyanyian Maria dan Hana ada tingkat ketinggian yang sama. Tetapi semangatnya berbeda. Nyanyian Hana sorak-sorai kemenangan, sebab saya mandul dan ada lawan yang terus melawan saya. Sekarang saya punya anak. Jadi yaitu nyanyian kemenangan untuk memuliakan Allahnya. Berbeda dengan Maria. Malaikat memberitahu dengan dia, maka timbullah kata-kata ini, dia bersyukur. Ya Tuhan, aku bersyukur Engkau memakai aku
Walaupun aku tidak tahu apakah aku sudah hamil. Tapi muncullah nyanyian Maria. Dia bersyukur. Ya Allahku, bersyukur Engkau memakai aku. Walaupun konsepnya sama, tetapi jiwa berbeda. Jadi saya memberi semangat untuk saudara-saudari semua. Kita harus mempersiapkan diri kita sendiri untuk dipakai oleh Allah. Bagi orang kamu umur sudah tua, tidak mungkin Allah mendengar. Allah akan menggenapi perkara ini. Atau di sebelah pihak kamu tidak berpikir banyak, kamu akan berkata, saya akan menikah sama siapa, keluarga siapa. Apakah ini atau salah satu yang lain? Kamu tidak berdoa untuk anakmu, tetapi kamu tetap mempersiapkan dirimu untuk dipakai Allah. Allah melihat, Dia juga akan pakai. Kamu akan bersyukur dipakai oleh Allah. Karena uluran tangan terhadapmu, kamu dipakai Allah, kamu dengan mendeklarasikan kemenangan. Kita mempersiapkan diri kita. Saatnya tiba Allah bekerja. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita memuji, menyembah Allah kita. Haleluya.
Tuhan, kami menyembah Engkau. Tuhan, kami menyembah Engkau. Engkau adalah penasehat yang ajaib bagi kami. Di dalam hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Walaupun hidup kami turun naik, ada kesusahan, ada kesuksesan, ada yang miskin, tetapi Tuhan, Engkau tahu. Bahkan Engkau tidak membiarkan. Bagaimana dulu Engkau tidak meninggalkan tidak melupakan doa Zakaria dan keadaannya. Engkau terus menyanggah dia. Demikian juga Engkau terhadap saudara-saudari kami sekarang. Tuhan, Engkau terus menopang kami di seumur kami ingin mengalami hadirat-Mu dan juga tuntunan-Mu tiada bandingnya. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau sangat baik. Engkau Allah yang melakukan perkara baru di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih lewat hari ini dan ayat memberitahukan kami untuk menolong kami. Di ayat dikatakan Zakaria adalah dia orang benar tetapi mandul, dan juga dia tidak cacat dengan Allah. Saudara semua, kamu juga melayani Allah Tuhan, tetapi dalam hidup kita juga mengalami dihina orang. Dan keadaan ini di dalam keluargamu, kamu seperti anak yang spesial. Dengan kata aib di hadapan orang rumahmu. Saudara semua, kamu kuduskan dirimu sebagai orang Lewi untuk melayani Tuhan. Tetapi di dalam keluargamu, kamu tidak seperti yang diharapkan oleh orang tuamu. Mungkin orang tuamu ingin kamu menjadi dokter, jaksa, dan pekerjaan, tetapi kamu memilih untuk menjadi orang Lewi, imam. Di dalam hidupmu merasa malu dan juga atau hinaan dari orang keluarga. Atau saat ini saudara semua kamu mandul, kamu juga merasakan aib dalam keluargamu. Kamu datang di hadapan Allah untuk berdoa. Doamu didengar oleh Tuhan. Aib ini jangan menjadi penghalang kita untuk terus maju. Aib-aib ini datang dari pandangan orang lain, sebab Allah tidak berbuat demikian terhadap kita, dan juga tidak terhadap Zakaria. Di ayat 13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan juga sama hari ini Allah berfirman untuk kita, hai anakku, jangan takut. Janganlah takut hai anakku, sebab doamu telah didengar dan dikabulkan oleh Allah. Bebanmu telah dilihat oleh Allah. Pada saat ini Allah menuntunmu dan juga mempersiapkan hatimu keluar dari hal yang memalukan, masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam rencana Allah. Tuhan Yesus yang terkasih,
Engkau tahu apa yang kami alami. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Engkau tahu kami menyerahkan hidup kami untuk melayani Engkau. Engkau melihat kami setiap pagi di hadapan-Mu dan berseru kepadamu. Ya Tuhan, Engkau pun dengar. Dan lewat malaikat-Mu memberitahukan kepada kami, doa-doa kami Engkau mendengar. Tuhan, Engkau hapuskan air mata kami. Engkau hapuskan segala yang memalukan, aib-aib kami, baik itu perkataan orang. Sebab Tuhan, ini juga timbul dari keluarga orang yang dekat kami. Mereka tidak mengerti dan salah paham. Bahkan ada kala bertanya kepada kami tidak tahu bagaimana harus menjawab mereka dan merespon mereka. Tapi Tuhan, Engkau sungguh baik terhadap kami. Engkau tolong kami di jalan kesalehan, mengikuti Engkau, agar kami sungguh tahu Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami dan berkata kepada kami, pada saat itu tiada yang mustahil bagimu. Tuhan, kami berdeklarasi, Engkau tiada yang mustahil bagimu, sebab Engkau Allah yang mendengar doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau datang agar kami jangan takut, dan iman Engkau berikan kepada saudara-saudari kami. Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Walau kami diam dalam keadaan apapun, kami percaya kepada Engkau. Kami percaya jalan yang Engkau persiapkan untuk masa depan kami itu baik, dan kami percaya kami akan masuk dalam kehendak-Mu. Tuhan, mohon Engkau ambil kata-kata dari orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, dari kata-kata yang aib, kata-kata yang memalukan, pergi dari saudara-saudari kami. Apapun kata-kata itu yang menghalang kami untuk percaya kepada Allah dan mengikuti Allah. Kata-kata ini kata-kata yang bukan dari milik Allah, kata-kata aib yang timbul atau kata-kata yang dari musuh, pergi dari saudara-saudari kami ke kakinya, di depan kaki Yesus. Dan juga ini, aib ini akan menjadikan tanda sebagai anugerah-Mu, seperti Zakaria. Perkara ini menjadi perkara anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari semua. Aib-aib ini yang datang dari orang lain, pergi dari saudara-saudari kami. Anugerah-Mu menggantikan segala keaiban bagi saudara-saudari kami, dan Engkau menuntun saudara-saudari kami, dan aib-aib ini tidak akan menggendeng tangan kami lagi. Tuhan, Engkau lepaskan semua yang bukan milik-Mu. Tuhan, kami terus maju mengikuti Yesus, masuk di dalam rencana yang telah disiapkan Yesus bagi kami, dan seumur hidup kami dipakai oleh-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Ya Yesus, kami orang domba yang tersesat. Pada saat keselamatan-Mu datang, Engkau mencari bejana-bejana-Mu, baik
pasangan Zakaria. Mereka telah tua, mereka telah siap. Tuhan, Engkau pakai dia seperti Maria di masa muda. Dia belum menikah, tetapi Allah yang telah siap, Allah memilih dia dan memakai dia. Hari ini saudara-saudari kami mau mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Sudah siapkah hidupmu? Baik kita muda atau tua, kita mempersiapkan diri kita. Bersamaan waktu Allah untuk mempersiapkan diri kita sendiri, kita datang di hadapan Allah dan beritahukan kepada Allah, ya Tuhanku, aku adalah bejana yang siap Engkau pakai. Seperti Maria, dia sangat mengenal akan firman-firman Tuhan. Beritahu kepada Allah, katakan kepada Tuhan, aku siap untuk menjadi bejana yang Engkau pakai. Baik apapun rencanamu Tuhan, kiranya rencanamu tergenapi di dalam hidup kita. Ya Tuhan, kami datang di hari ini, kami mau merespon Engkau seumur hidup kami, mau merespon Engkau sampai pada waktunya Engkau beritahu kami sudah saatnya Engkau pakai kami. Dalam waktu kami mempersiapkan diri kami, belum tentu keadaan menghasilkan untuk kami, tetapi Tuhan, kami mau terima kasih-Mu, dan juga keadaan kami yang terjadi untuk mempersiapkan diri kami sehingga kami mengerti diri kami sendiri dan selaras kepada Engkau, dan hati kami secara simpel untuk mengikuti Engkau, dengan hati kami bersorak-sorai dan jiwaku bergembira untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, Engkau dengar doa kami. Saudara semua, walaupun dalam keadaanmu, baik kamu muda atau tua, atau sampai sekarang kamu masih belum menikah, single, kamu mandul, kamu merasa hidupmu miskin atau sakit, bahkan di dalam rumah kamu ditolak, kamu tinggal dalam keadaan apapun, hari ini Allah mengundang kita sebagai bejana untuk dipakai Allah. Dalam keadaan apapun ada mau memakaimu, asal kamu rela, seperti Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu itu. Saudara semua, mari kita berdoa. Asal kamu bersedia, Allah akan memakaimu dan menggenapi mujizat terjadi di dalam hidupmu. Rindukan firman Allah. Saudara semua, rindukan firman Allah. Kiranya hidupmu seumur hidup untuk dipimpin oleh Allah, dan roh kita dipenuhi dengan roh Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku gembira karena Allah juru selamatku. Yesus, dalam pengalaman hidup kami semuanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberi pengalaman hidup dalam kami. Tuhan, semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu dan Engkau pakai, dan hati kami selaras dengan Engkau. Roh Kudus, saat ini Engkau tolong saudara-saudari kami, penuhi kami. Roh Kudus, mohon Engkau penuhi kami sebagaimana Engkau memenuhi Zakaria suami istri dan Maria. Demikian juga Roh Kudus-Mu Engkau curahkan kepada kami sehingga kami merindukan untuk dipakai Allah, dan juga Engkau menyertai kami. Jiwaku memuliakan Engkau dan kami mau bergembira untuk melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau.
Bapa, kami mohon dengan kasih dan kuasa-Mu memenuhi kami. Kami mohon agar hati kami manis dan lembut dalam segala perkara yang kami timbulkan, yaitu pujian syukur kami, nyanyian mazmur kami. Kami percaya akan rencana-Mu. Kami seperti Maria untuk merespon kepada Engkau. Jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara semua, saudara, jiwa kita memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat, dan gembira ini memenuhi kamu, dan setiap tindakanmu Allah, roh kegiatanmu, kamu akan menimbulkan sukacita ini, sebab Allah melindungi orang-orang yang rendah hati. Tuhan, kami memuji Engkau sebab di dalam Engkau banyak perkara yang terjadi dalam hidup kami, semua karena Engkau. Walaupun di pandangan orang itu seperti aib, tetapi di dalam Engkau membelokkan hidup kami, dan juga Engkau memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Mari kita terima berkat yang dari Allah. Kamu di mata Allah berharga. Orang mengira itu seperti aib, tapi di depan mata Allah itu berharga. Mohon Tuhan akan untuk percaya kepadanya, Tuhan berikan kepada kita, dan juga jalan iman untuk berjalan dalam jalannya, agar kita tidak putus asa dan kecewa. Tuhan Allah Bapa berkata, percayalah akan anugerahku dan waktu. Semua ada di dalam tangan. Percaya akan rencana. Pada saat firmanku ada padamu dan Roh Kudus menjamamu, maka kamu bisa berjalan keluar dan bersyukur dengan mazmur memuji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan hati kita siap menyambut Tuhan datang kembali. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.